Halo guys, kembali di channel Yenda. Pada video kali ini saya akan mendongeng alutsista film Firestarter yang dirilis pada tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Kate Thomas dan dibintangi oleh Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemon, Kurtwood Smith, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi, film ini mengisahkan seorang anak perempuan berkekuatan super yang diburu oleh agen federal rahasia untuk dijadikan senjata pemusnah massal. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan layar kemresek yang memperlihatkan pasangan suami istri bernama Andy dan Vicky McGee sedang diinterogasi oleh Dr. Joseph Wendles. Diketahui kalau Dr. Joseph akan menguji klinis keduanya dengan memberi serum mutan yang disebut Lotsik ke tubuh mereka. Uji klinis tersebut akhirnya berhasil dengan Vicky memiliki kekuatan telekinesis, sedangkan Andy memiliki kekuatan memanipulasi pikiran orang. Hallucinogenic drugs. Too scared. It's college, man, you know. Scene berpindah ke beberapa tahun gak tahu kemudian, di mana Andy dan Vicky memiliki bayi perempuan yang mereka beri nama Charlie. Keduanya lalu meletakkan Charlie ke tempat tidurnya dan meninggalkannya sendirian di kamar. Gak lama setelah mereka pergi, kamar Charlie tiba-tiba timbul hawa panas. Hawa panas tersebut terus naik sampai membakar barang-barang di sekitar kamarnya. Andy yang merasakan sesuatu pun langsung kembali ke kamar Charlie. Ia menemukan ruangan kamar sudah terbakar, tetapi anehnya Charlie terlihat baik-baik saja dan sama sekali tak memiliki luka bakar di tubuhnya. Dari sini Andy menyadari kalau Charlie memiliki kekuatan pirokinetik atau pengendali api. Scene berpindah ke 6 tahun kemudian, di mana Andy baru saja ngelindur dan pergi ke dapur untuk mengambil air dingin. Setibanya di dapur, Andy bertemu Charlie yang sedang duduk melamun sambil bermain korek api. Charlie bercerita kepada Andy bagaimana dirinya sering bermimpi bertemu kuntilanak dan curhat tentang teman-temannya di sekolah yang selalu menyebut dirinya orang aneh. Andy pun menenangkan Charlie dengan mengatakan kalau Charlie anak yang istimewa dan sangat berharga. Setelah itu, datanglah Vicky yang memberikan saran kepada Andy untuk membuatkannya sarapan telur puyuh dadar. Sebagai kepala keluarga, Andy menghidupi keluarganya dengan bekerja sebagai ahli psikologi. Tepat pada hari ini juga, Andy mendapatkan pasien wanita bernama Wow yang mengaku kecanduan goyang pargoy. Wow sangat ingin menghilangkan kecanduan tersebut karena sangat mengganggu di kehidupan sehari-harinya. Andy lalu memulai praktiknya dengan memanipulasi pikiran Wow dan menghipnotisnya untuk tak lagi melakukan goyang pargoy. Ketika hipnotis selesai, Mbak Wow langsung merasakan ketenangan dan merasa lebih baik daripada sebelumnya. Wow lalu memberikan uang $75 kepada Andy dan pamit pergi untuk membeli kuota. Setelah Wow pergi, mata Andy tiba-tiba mengeluarkan darah. Ternyata hal ini adalah efek dari kekuatan Andy karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Di SD Tunas Belimbing, Charlie kembali diolok-olok oleh teman sekelasnya, terutama murid bernama Gavin yang merupakan anak mandor tebu. Perlakuan Gavin membuat emosional Charlie tak terkontrol sehingga hawa panas mulai timbul di ruangan kelas. Untung saja, guru Charlie bernama Bu Gardner selalu menenangkan Charlie, jadi ia masih bisa bersabar. You ever go to the public library? And children like insomnia. Think a little screen time would be just fine. Sepulang sekolah, Charlie menangis sendirian di kamar. Charlie lalu didatangi Vicky yang terus memberikan masukan positif kepada Charlie dan menyebut kalau Charlie anak yang istimewa. No, you're special. Vicky kemudian berbicara kepada Andy tentang kekuatan Charlie, di mana Vicky ingin Andy menghipnotis Charlie untuk tak mengeluarkan kekuatannya. Tentu saja Andy menolak karena dirinya ingin Charlie mampu mengendalikan kekuatannya dengan normal layaknya superhero. Says the woman who hates her power so much she won't even use it. It's different for us. She can do it again.
Di hari berikutnya, saat Charlie mengikuti kelas olahraga, Gavin dengan nakalnya memukul kepala Charlie dengan bola. Hal itu membuat Charlie marah. Charlie lalu pergi ke kamar mandi kemudian menyalakan beberapa keran air untuk meredam hawa panas yang keluar dari tubuhnya. Tetapi hal itu tak berhasil dan malah suhu semakin panas. Beberapa saat kemudian, Bu Gartner datang. Ia menemukan Charlie sedang bersembunyi di dalam WC. Saat Gartner mendekat, pintu kamar tiba-tiba bergerak lalu meledak dengan sangat dahsyatnya. Gartner sangat terkejut ketika melihat Charlie baik-baik saja tanpa ada luka bakar sedikit pun di tubuhnya. Setelah kejadian tersebut, Andy dan Vicky dipanggil oleh kepala sekolah, di mana kepala sekolah menuduh Charlie memiliki kekuatan super yang bisa membahayakan orang di sekitarnya. Andy pun menyangkal pernyataan kepala sekolah dengan mengatakan kalau ledakan itu kemungkinan dari gas tinja yang meledak akibat ada kedelai yang biasanya terempel di kotoran manusia. How can you be so sure? Setelah dari sekolah, Andy dan Vicky berdebat tentang Charlie. Vicky terus memaksa Andy untuk menghipnotis Charlie, tetapi tentu saja Andy menolak. Andy lalu meminta Vicky untuk berkemas-kemas karena pihak agen federal pasti akan menangkap Charlie untuk penelitian. Perdebatan tersebut akhirnya didengar oleh Charlie, di mana emosional Charlie mulai tak terkendali. Vicky mencoba menenangkan Charlie, tetapi bukannya tenang, Charlie malah semakin marah dan menyerang ibunya dengan semburan api. Untung saja, Andy segera memadamkan apinya dengan serbet. Di fasilitas agen federasi terdekat, Kapten Hollister berhasil mendeteksi keberadaan Charlie melalui kamera drone pengawas. Hollister lalu menghubungi mantan agen bernama Rainbird, di mana Rainbird juga memiliki kekuatan super seperti Andy serta tahan banting. Dalam obrolan tersebut, Hollister meminta Rainbird untuk menemukan Charlie dan membawanya ke fasilitas dalam keadaan hidup-hidup. Awalnya, Rainbird menolak. Namun setelah diiming-imingi jajanan jenang 1 kilo, Rainbird pun akhirnya mau. What is the target? I wasn't right. Is that something you can handle? Kita kembali ke rumah Andy, di mana Andy mengobati luka bakar di kedua tangan Vicky. Setelah itu, Andy mencoba menenangkan Charlie dengan mengajaknya pergi membeli es krim. Gak lama setelah Andy dan Charlie pergi, Vicky didatangi oleh Rainbird yang menanyakan di mana keberadaan Charlie berada. Vicky pun menolak dan menyerang Rainbird dengan kekuatan telekinesisnya. Keduanya saling serang sampai akhirnya Vicky terbunuh di tangan Rainbird. Ketika Andy dan Charlie kembali ke rumah, Rainbird langsung menyandra Charlie dengan pisau. Rainbird juga menunjukkan jasad Vicky yang terbujur lemas di dalam lemari. Mengetahui hal tersebut, Andy pun marah. Ia mencoba menghipnotis Rainbird, tetapi mata Rainbird kaling-kalingan lampu. Charlie kemudian membakar Rainbird untuk membebaskan dirinya dan melihat ibunya sudah meninggal. Charlie pun marah dan langsung membakar Rainbird sampai dia terpental. Andy lalu membawa Charlie kabur menggunakan mobil sebelum Rainbird bangkit kembali untuk mengejarnya. You have a guest. Di sisi lain, Kapten Hollister mengunjungi Dr. Joseph Wendlas di pantai jomblo, di mana Hollister memberitahu kalau dirinya telah menemukan anak dari Andy dan Vicky yang kini memiliki kekuatan pirokinetik pertama di dunia. Mengetahui hal itu, Joseph pun meminta Hollister untuk membunuh Charlie karena kekuatan Charlie sangat berbahaya bagi kehidupan manusia di bumi. Jika Charlie tumbuh dewasa dan menggunakan kekuatannya tanpa sebab, maka kekuatan yang dihasilkan dari tubuh Charlie sama saja dengan ledakan bom nuklir. What? Very carefully. Bukannya nurut, Hollister malah menolak perintah Joseph. Ia berencana akan menangkap Charlie dan membimbingnya untuk kepentingan perang. And to present success. So that's really, what's your point? Kita kembali ke Andy dan Charlie, di mana keduanya beristirahat di bekas pabrik sempak yang sudah terbengkelai. Saat Andy tidur di dalam mobil, Charlie diam-diam pergi ke dekat pabrik untuk menguji kekuatannya yang ternyata juga memiliki kekuatan telekinesis. Charlie kemudian melihat seekor kucing oranye dan mencoba untuk mengelus-ngelus punuknya.
Namun kucing tersebut malah mencakar tangan Charlie yang membuat Charlie marah dan membakar kucing tersebut. Andy lalu datang. Ia meminta Charlie membunuh si kucing guna mengakhiri penderitaannya atas luka bakar di tubuhnya. Setelah mengubur jasad si kucing, keduanya menyender di pinggir jalan untuk menunggu tebengan ke kota Boston. Mereka akhirnya bertemu pengendara callback bernama Bagong. Andy meminta Bagong untuk mengantarkannya ke Boston, tetapi Bagong menolak karena Boston terlalu jauh. Andy lalu menghipnotis Bagong dan berhasil membuatnya nurut dengan apa yang dikatakan oleh Andy. Karena perjalanan cukup panjang, Bagong pun membawa Andy dan Charlie ke rumahnya, di mana ia tinggal bersama istrinya bernama Essie yang mengalami stroke akibat kecelakaan. Charlie lalu menemukan istri Bagong di gudang sebelah dan berkomunikasi dengannya melalui telepati. Hi, Essie. I'm here with my dad. Malam harinya, Andy bercerita kepada Charlie di mana sewaktu Charlie masih bayi, dirinya pernah membunuh penjahat demi menyelamatkan Charlie. You're gonna shoot him in the chest. Dari perbuatannya itu, Andy merasa menyesal karena penjahat juga memiliki keluarga yang mereka cintai. Bersamaan dengan itu, Andy melihat Bagong sedang melihat berita televisi yang menampilkan Andy sebagai pembunuh istrinya yaitu Vicky dan juga menculik putrinya Charlie. Andy pun bergegas menghadap Bagong dan menyatakan kalau berita itu tidak benar. Ketika keduanya berdebat, Charlie datang sambil mengatakan bahwa dirinya berbicara dengan Essie. Charlie memberitahu pesan dari Essie yang mengatakan kalau Essie sudah memaafkan perbuatan Bagong, sehingga Bagong tidak akan lagi menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan yang juga mengakibatkan putra mereka meninggal. Hated yourself all this time. Bagong pun menangis mendengar pesan dari istrinya dan memutuskan untuk membantu Andy. Di waktu yang sama, para polisi berdatangan. Ternyata Bagong lebih dulu menghubungi polisi saat dirinya melihat berita televisi. Tetapi Bagong akan bertanggung jawab dengan menahan para polisi dan menyuruh keduanya untuk bersembunyi. Saat Bagong berbicara dengan para polisi tiba-tiba ditembak mati oleh Rainbird. Rainbird juga menembak kaki Bagong agar ia tak bisa terbang. Charlie lalu menggunakan kekuatannya untuk mendobrak pintu depan. Setelah itu, Andy menyuruh Charlie melarikan diri ke hutan sembari memanipulasi pandangan Rainbird. Saat Rainbird hendak menembak Charlie, tiba-tiba Charlie menghilang. Ternyata hal itu hanya pandangan Rainbird saja. Charlie yang asli sudah pergi lebih dulu ke arah hutan berlantara. Pasukan Hollister kemudian datang. Mereka menangkap Andy dan juga Rainbird yang telah gagal menangkap Charlie. Setibanya di fasilitas, Hollister menahan Rainbird karena tidak becus dalam bertugas. Rainbird lalu menyatakan kalau Charlie akan datang ke sini dan mengungkapkan bahwa Charlie saudaranya, dalam arti senasib dengan Rainbird. Well, you killed her mother. Fate, which I deserve. Hollister kemudian menginterogasi Andy untuk memaksanya memberitahu di mana Charlie berada. Tetapi Andy menolak dan lebih memilih untuk diam. Di dalam hutan, Charlie melatih kekuatannya agar lebih terkontrol dan tepat sasaran saat menyerang lawan. Pada saat itu juga, Charlie tiba-tiba mendapatkan penglihatan melihat fasilitas Hollister. Charlie mengira kalau itu Andy yang menyuruh Charlie untuk menyelamatkannya. Charlie lalu pergi ke pedesaan dan tak sengaja bertemu 3 bocil pengganggu. Charlie memanipulasi pikiran ketiga bocil tersebut dan berhasil mendapatkan pakaian beserta 1 sepeda. Setibanya di fasilitas, Charlie menyelinap masuk ke dalam mobil salah satu agen Hollister. Charlie mengancam agen tersebut sambil memintanya untuk memberitahu lokasi Andy berada. Si agen lalu mencoba meraih pistolnya, tetapi ia langsung digoreng oleh Charlie hingga hangus menjadi debu.
Charlie kemudian masuk ke dalam fasilitas di mana ia bertemu Andy yang sedang ditahan oleh Kapten Hollister. Hollister mendekati Andy dan mengatakan kepada Charlie, "Jika kau membakarku, maka ayahmu juga akan terbakar." Andy akhirnya terpaksa menghipnotis Charlie sebagai upaya terakhirnya untuk membakar Hollister beserta dirinya. Charlie pun mulai membakar Andy yang akhirnya juga membakar Hollister sampai mati. Setelah itu, Charlie keliling ruangan lain untuk membunuh semua penjaga. Hanya dalam hitungan menit, Charlie berhasil membunuh puluhan penjaga beserta kru lainnya. Please. Di ruangan terakhir, Charlie berhadapan dengan 5 penjaga berpakaian aluminium yang tidak akan mempan terhadap api. Charlie terus membakar mereka, tetapi hal itu sia-sia. Ketika salah satu penjaga hendak menangkap Charlie, Rainbird datang dan langsung membunuh kelima penjaga tersebut dengan pistol. Rainbird lalu berlutut yang memungkinkan Charlie untuk membunuhnya dengan sesuka hati. Tetapi Charlie menolak setelah melihat dirinya penuh dengan darah. Charlie kemudian memaafkan perbuatan Rainbird dan pergi ke tepi pantai untuk menetapi kesedihannya. Setelah fasilitas terbakar habis, Rainbird menghampiri Charlie dan memeluknya. Rainbird kemudian menggendong Charlie ke tempat yang aman dan menjadikannya seorang anak angkat. Film pun berakhir. Itulah alur cerita film Firestarter. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, tidak ada yang mustahil jika kita tidak mau berusaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.